Ya, video itu ya. Dari depan ya. Udah siap banget tuh. Oke, assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Udah makan siang semua? Sudah. Sholat zuhurnya sudah? Sholat. Selamat datang, Mama. Kemarin telat-telat apa? Di kamar belajarnya? Apa? Suruh di depan ngapain? Belajar. Itu di kotak belajarnya gitu ya? Ya. Aman, siap-siap dulu nanti di depan ya. Apa di sini? Bisa nggak? Nah, ini tidak bisa. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Iya, aman, boleh. Abdul Qadir Khalifian. Adelia. Hadir. Ahmad Ghifari. Hadir. Aisyah Juniarsi. Hadir. Andi Saputra. Hadir. Shalina Fardatan Berta. Dewi Anjani. Hadir. Yuni Aulia Putri. Hadir. Erika. Pak Alai. Gita Ramadanti. Hadir. Gusul Mutmainah. Hadir. Imam Abu Hanifah. Hadir. Lintang Septiani. M. Ahmad. Hadir. Ahmad nanti jangan lagi ya. Ya Ibu, baik. Muhammad Amrudin. Sholat dulu lagi. Sholat. Sama siapa sih? Bapak. Gilang. Hadir. Bapak masih mau sholat juga? Mutiara Wulandari. Naya Putri Taningrum. Nova Ayu Putri. Nur Nazar. Hadir. Puput Anissa. Puratu Aini. Razga Mahesya. Resti Ayu Lestari. Rosita. Sabar. Sagita Maharani. Siti Fatimah. Siti Nabila Feriansyah. Siti Rahma Yulia. Dan Liam Satria. Sudah hadir semua? Siapa yang mau? Ardelia Maharani. Ardelia Maharani. Hadir ya? Alhamdulillah hadir semua sini ya? Iya. Ya, ada lagi nggak? Ada. Kurang apa? Oke. Ya. Saya isi agenda ini. Ya, di bawah buku pakaiannya. Sebelum dibuka buku pakaiannya, tolong dicek dulu kebersihan kelasnya. Ada sampah nggak di laci? Di kolom meja. Bersih semua? Piring kantinnya udah dibereskan? Sudah. Ya, kita buka untuk materi kita hari ini. Yaitu materinya adalah penanganan pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban pajak. Kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah menganalisis kasus pelanggaran hak warga negara. Tapi sebelumnya kita harus ingat-ingat dulu nih, masih ingat nggak hak apa saja sih yang harus dimiliki, ya harus diterima gitu ya, dengan baik oleh warga negara. Oke, sebelumnya yang angkat tangan dulu, yang mau menjawab. Hak untuk hidup, apa lagi? Warga negara itu berhak apa sih? Ya, hak untuk ekonomi gitu ya, mendapatkan apa kehidupan yang layak ya, mendapatkan pekerjaan. Ada lagi? Kebebasan dalam hal berpendapat dan sebagainya. Ada lagi? Hak apa lagi sih kita sebagai warga negara? Hak hidup katanya, hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk berpendapat, ya kan? Kira-kira dari ketiga hak yang tadi disebutkan oleh teman-teman kalian, apakah semua warga negara Indonesia sudah menerima hak ini dengan baik? Belum. Ya, mungkin di minggu lalu kita sudah bahas ada kasus-kasus pelanggaran hak, yaitu gambar dari anak kecil yang apa? Yang harus ngamen. Harusnya kan dia sekolah ya, tapi malah ngamen. Di jam-jam sekolah pastinya. Jadi ada hak
warga negara tadi si anak kecil tadi tidak mendapatkan pendidikan yang secara layak, gitu ya. Padahal seharusnya pendidikan itu sudah dijamin oleh negara. Tapi ternyata ada yang hilang ya, ada yang belum diterapkan dengan sempurna di negara kita. Nah, makanya kita beralih ke pertemuan hari ini, yaitu kalian akan menganalisis bagaimana sih penanganan pelanggaran hak warga negara ini. Ditambah lagi memang kita juga kadang warga negara juga mengingkari kewajiban-kewajiban kita. Misalkan kita harusnya kan punya kewajiban juga ya. Selain punya hak yang banyak tadi, kita juga punya kewajiban sebagai warga negara. Contohnya apa kewajiban kita sebagai warga negara? Ya apa? Bayar pajak, apalagi kewajiban kita. Gunanya apa sih bayar pajak? Bagaimana? Kira-kira ada manfaatnya nggak sih ketika kalian bayar pajak? Ada. Apa manfaatnya? Yuk. Kenapa? Untuk pembangunan nasional ya. Bagaimanapun jalan dibangun kan pakai dana ya. Dananya dari mana? Ya ternyata sebagian besar akan bagian negara kita diambil dari pajak. Jadi memang pembayaran pajak yang dilakukan oleh kita sebagai warga negara itu adalah bentuk kewajiban kita yang berguna. Ya, agar ada hak-hak teman-teman kita warga negara yang lain juga kan ya. Ada lagi kewajiban yang lain selain bayar pajak? Kewajiban sesuatu yang berarti harus kita lakukan ya. Apa tuh sebagai warga negara selain bayar pajak? Mematuhi peraturan lalu lintas. Iya, mematuhi peraturan lalu lintas. Tadi berangkat ke sekolah siapa yang pakai motor? Ada pakai motor ya? Tahun ini pakai? Melanggar ya, menghindari kewajiban warga negara. Ada lampu merah di Terobos nggak? Belum berani ya? Oh, ada lampu merah ya. Jadi memang ternyata ada juga nih kita nih sebagai orang negara ada kewajiban kita yang tidak terlaksana tadi menaati aturan lalu lintas. Padahal ada gunanya nggak kita pakai helm? Ada. Apa gunanya pakai helm? Untuk keselamatan diri kita sendiri ya. Nah, tapi berkaitan sama yang lain kira-kira ada nggak manfaatnya? Apakah cuma untuk diri kita sendiri aja? Kalau kita taat lalu lintas kira-kira? Kalau misalkan kita doang yang tertib di jalanan ya, kita tertib nih ya, aturan ada yang merah kita berhenti ya kan? Mau belok kanan ya kita tanya ke jangan sampai kayak gitu, nanti kan apa? Karena kita tidak menaati aturan, dia mau belok ke kanan tapi saya ke kiri ya kan? Kita bingung nggak? Jadi akhirnya bisa jadi ada orang yang merasa celaka gara-gara kita ya. Karena kita yang kaget nih, wah ibu di depan ribet banget sih. Nah tapi semoga nanti kalian nih kalau ibu-ibu bukan jadi ibu yang mau bisa ke kanan. Semoga nanti kita jadi ibu-ibu yang apa? Yang tahu kewajiban warga negara. Oke? Kita ada manfaatnya kan? Kita belajar pakai itu ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Nah, tugas kita hari ini adalah kalian harus menganalisis kira-kira apa sih yang harus kita lakukan. Udah kadang nih masalahnya, udah banyak anak-anak yang putus sekolah. Jangankan anak-anak di jalan, teman di sekolah kita aja kan ada ya. Kasus-kasus beberapa kasus yang karena masalah ekonomi membuat mereka hampir putus sekolah. Gak bisa lanjut lagi untuk sekolah. Padahal di kita kan sekolah negeri ini gratis ya. Begitupun walaupun sudah gratis, ternyata memang ada juga benar-benar untuk ongkosnya aja nggak punya untuk datang ke sekolah gitu. Jadi ya udah kan putus saja gitu. Nah karena udah terlanjur banyak yang ini, ada beberapa orang yang haknya tidak terpenuhi dengan baik oleh negara. Maka tugas kita hari ini menganalisis kira-kira bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Karena bagaimanapun ini harus diselesaikan kan? Itu ya materi kita untuk hari ini. Kita dibuka dulu buku paketnya boleh halaman berapa itu? 24. Ya, bagian D ya. Ini subbab terakhir di bab 1. Ya, selanjutnya di sana adalah materi aja. Ini babak subbab yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah
upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berarti fokusnya di materi ajar yang pertama adalah upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Boleh nggak kita nuntut pemerintah? Boleh aja ya. Orang itu kan tadi siapa? Itu kan memang hak kita sebagai warga negara kan? Tuh, gas aja dong, gak usah jadi hati perdalam jaga udah tuh. Ya. Yang kedua adalah membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berarti di fokus yang kedua, yang selain yang pertama adalah pemerintah harus berbenah gitu ya, berbenah diri. Yang kedua adalah kita nih sebagai warga negara juga punya partisipasi, punya caranya untuk membantu pemerintah agar semua hak warga negara tadi tercapai gitu. Ya, jadi fokusnya ada dua. Yang pertama di upaya pemerintah, dan yang kedua adalah peran kita sebagai warga negara. Oke, itu ya materi ajarnya. Oke, sekarang dilihat video berikut. Nanti suaranya kedengeran nggak ya? Tahu nggak video ini? Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan-bulan seindah status cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, bersinarlah terus sampai nanti. Paham videonya? Apa yang bisa kita dapat dari video tersebut? Ada yang mau cerita? Terus jangan nangis dulu. Sedih aja dong. Cerita dulu boleh ya. Siapa tadi korbannya? Anak usia berapa tahun? 12. Anak usia 12 tahun namanya Nila, habis maghrib ya? Iya. Pulang ngaji sama temennya, pas pulsa di rumah ya. Ternyata gimana ceritanya? Sampai akhirnya korban mengalami pendarahan hebat ya, dan akhirnya tidak sedih ya. Mengalami sedih lebih apa bisa dikaitkan dengan materi kita pada hari ini apa? Ya harusnya berarti tercerabut ya hak hidup Syakila tadi ya. Ada lagi selain hak hidup apa lagi yang dilanggar kira-kira hak apa? Selain hak hidup, karena nyawanya sudah hilang kan? Apa lagi? Bikin kalian ngeri nggak sih? Iya. Apa? Hak untuk dilindungi ya, hak untuk mendapatkan keamanan gitu loh. Itu kan kita jadi takut ya? Iya. Nanti jangan-jangan ya kan? Iya. Nanti jangan-jangan ada yang dilarang ngaji lagi. Bukan masalah itu ya, tapi masalah lingkungan yang ternyata tadi. Karena kan itu nggak malu-malu banget. Iya. Tapi senang juga. Tapi ternyata ada hak kita nih, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan keamanan di lingkungan kita itu tidak terpenuhi. Sampai akhirnya nyawanya hilang kan gitu. Jadi ya, jadi ini ada hak-hak kita sebagai negara yang terlanggar gitu. Apakah kita cukup bersedih doang melihat kisah Syakila? Enggak cukup bersedih doang. Jangan sampai ada Syakila berikutnya kan? Ya, gimana caranya biar nggak ada Syakila berikutnya? Harus dicegah kan? Ya, cegahnya gimana? Dari sisi pemerintah, karena tadi kita ini adalah tadi upaya dari pemerintah, ya, dan yang kedua dari warga negara. Saya tanya yang dari upaya dari pemerintah dulu. Menurut kalian harusnya gimana? Ya, gimana dulu? Apa ya?
gitu ya. Dari sisi pemerintah harus memperketat keamanan ya. Iya, kalau perlu ya memang kayak zaman dulu aja penting ya ada pos kamling ya. Iya, itu malam-malam itu kan nggak masalah ya. Nah ini kalau ada yang keliling-keliling gitu, kira-kira ada orang yang nggak sih Pak? Sibuk kerja gitu. Ya nggak sih budaya kita ya. Oke, boleh. Keamanannya diperketat lagi katanya dari segi keamanan ya di RT setempat. Ada lagi itu kan RT setempat juga pemerintah ya dalam hal ini. Ada lagi upaya lain. Ya, mengadili pelaku. Mengadili pelaku itu pastinya ya. Dan katanya sih memang udah tahu belum tahu ya. Ya, udah tahu ya Pak Budi ya. Dan ternyata memang si pelakunya ini memang dari keluarga yang kriminal begitu. Jadi rekam jejak dari keluarganya katanya juga katanya bandar. Dan si pelaku ini melakukan penusukan itu karena memang apa? Dalam kondisi mabuk. Berarti kan ini kejahatannya double ya? Iya. Nah, bisa dicegah dari mana juga selain keamanannya diperketat, pelakunya ditangkap, juga harus apa? Ditutup tuh miras, ya kan? Iya. Karena itu tadi bikin dia hilang akal kan gitu. Membuat anak kecil yang nggak ada salahnya tadi tiba-tiba ditutup. Ya. Jadi pelakunya harus diadili, harus tuntas ya di konsultasi dulu penyebabnya gimana gitu kan. Segala macam akar-akar permasalahannya tadi termasuk miras itu juga harus ditindaklanjuti. Ya. Ada lagi dari menurut kalian dari sisi negara? Kalau pelakunya udah ditangkap terus gimana? Ya harus dihukum dengan seadil adilnya. Kenapa harus ditambahkan itu? Karena juga banyak kasus ya di negara kita yang apa? Iya sih masuk penjara tapi nanti ya diringankan atau dibebaskan ya, atau bisa juga ditebus ya kan? Akhirnya dia keluar lagi kan? Ya jadi memang harus dihukum dengan seadil-adilnya. Ada lagi nggak menurut kalian apa lagi yang harus dilakukan? Itu dari sisi negara ya. Jadi memperketat keamanan, juga apa tadi mengusut tuntas pelakunya ya kan, penyebabnya juga tadi dari segi mirasnya juga harus diperbaiki. Oke, dari sisi masyarakat. Sekarang kita dari sisi masyarakat. Apa upaya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar hal ini tidak terjadi lagi? Boleh? Dari sisi masyarakatnya nih, jangan sedih doang ya. Tapi harus mulai care kan berarti kita ya sama lingkungan ya. Iya. Apa berarti pertama harus care sama lingkungan ya. Harus peduli lingkungan. Apalagi menjaganya gimana kira-kira? Gimana? Maksudnya menjaga gimana nih? Dia begini saya ikutan begini. Dia mulai serius. Gimana? Itu sekarang ini harus digalakin lagi ya, kita kembali posyandu. Posyandu masih ada loh ya sekarang. Pos kamling betul. Ada lagi nggak dari sisi warga? Pasang CCTV bu yang banyak. Itu nggak masalah ya? Iya. Itu juga soalnya pas di TKP itu emang nggak ada. Cuma masih udah sampai di situ masih ada. Ada lagi nggak? Apalagi lain? Iya, saling menjaga satu sama lain ya. Diperhatikan, maksudnya gimana saling menjaga? Dipastiin ada kita pulang nih ngaji gitu kan? Pulangnya sama siapa? Ya, temennya siapa sih? Gitu. Di gangnya sepi nggak sih di gang itu? Gitu. Itu kan kita harus perhatian ya. Bukan overthinking, tapi dalam rangka untuk pencegahan kan gitu. Soalnya kan memang papanya banyak juga yang nggak peduli ya. Adiknya pulang tengah malam dibiarin aja gitu. Atau dengan ada kayak pulang tengah malam dibiarin sama maknya? Nggak ada ya, aman. Jangan ya, saling peduli sekarang berarti ya. Kalau kamu merasa sekarang belum dipeduli, oh saya nggak dicari ibu ya. Pulang sekolah nggak pulang-pulang, saya nggak dicari ibu. Ya berarti apa? Jangan gitu, berarti saya nggak disayang nih. Berarti saya nggak perlu sayang balik, nggak usah ya. Diberantas dari mulai kita nih, kita harus mulai saling jaga. Kalau kita merasa kurang disayang, maka kita harus memberikan kasih sayang yang banyak. Karena memang gimana pun pasti itu akan balik lagi ke kita. Ya. Kalau hari ini orang tua
orang begitu nunjukin ke kita, maka tugas kita adalah nanti saya kalau jadi bapak-bapak, saya harus jadi bapak-bapak yang nunjukin cinta gitu ya. Oke, jangan malu-malu ya. Oke, itu jadi memang harus kita yang mulai dari kita. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ada apa di balik video ini. Oke, ini tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman semua di sini ya, bahwa tadi upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah jelas tadi benar, yaitu penegakan hukum. Dalam hal ini kan berarti yang terlibat apa? Kepolisian ya, kepolisian. Lembaga peradilan juga bisa ya nanti untuk vonis si pelaku begitu. Lalu mengoptimalkan peran lembaga Komnas HAM, KPAI dan Komnas Perlindungan Perempuan ini nih, Komnas Perempuan ya. Nah ini juga kan biasanya kalau ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang bergerak ini biasanya diberikan kita. Suka nonton kan? Iya. Jadi memang peran-peran lembaga ini yang fokus atau konsen di bidang perlindungan hak anak dan perempuan ini juga memang harus optimal. Lalu juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini yang memang harus bisa dilakukan oleh negara di ranahnya negara gitu kan. Lalu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan juga pertahanan negara. Jangan mau disogok ya kan? Ya, jadi dia harus profesional nih. Lalu juga meningkatkan pengawasan dari lembaga-lembaga politik. Jadi lembaga politik juga harus sering melakukan pengawasan. Begitu ya. Jadi ini ranah yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu. Kenapa kita harus tahu tugas-tugas dari negara ini ya, upaya dari negara ini? Karena nanti kan kalian juga akan jadi pihak negara kan. Kedepannya insya Allah kalian yang jadi pejabatnya. Jadi jangan lupa ini nih, ini pesan kita, ya, yaitu apa? Harus ditegakkan hukum, lalu juga harus mengoptimalkan peran lembaga negara kita, ya. Meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi jangan sampai cuma iya saya lembaganya menerima aduan rakyat tapi nggak dieksekusi. Kan ada yang begitu kan? Nah jangan sampai begitu ya. Lalu harus ditingkatkan profesionalitasnya. Dan juga harus saling melakukan pengawasan. Ini upaya pemerintah. Nah selanjutnya kita nih bagian di materi selanjutnya yaitu bagian partisipasi masyarakat. Kita tadi nih sebagai masyarakat kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, di sini saya sudah buat ada tabel. Jadi kita akan buat kelompok sesuai duduknya aja ya biar gak ribet. Nanti silahkan dibikin duduknya disesuaikan dengan kondisi kelompoknya. Jadi per baris itu kelompoknya ya. Ini saya buat berarti kelompok pertama dari sini ya, dari kelompoknya Ardelia di belakang. Mama nggak apa-apa sendiri ya? Ya. Ini kelompok 2. Ini satu baris kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Kalau ini agak berat nanti boleh bisa ke sini ya. Karena ini kan cuma 5. Oke? Ya dibikin berkelompok hanya satu saja yang nanti dikumpulkan. Kalian akan diskusikan bagaimana nih upaya yang bisa perilaku yang bisa kalian tampilkan sebagai dukungan untuk mencegah pelanggaran hak tadi begitu. Di lingkungan keluarga, misalkan tadi contohnya tadi harus saling sayang ya kan, saling peduli dengan anggota keluarga gitu. Itu contohnya. Di lingkungan sekolah, apa yang bisa kita lakukan? Saling peduli juga sama teman ya, jangan membuli teman, misalkan gitu. Ketika ada yang diduga melakukan pembulian, kita bela kan gitu. Orangnya gitu. Lalu di lingkungan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan tadi? Digalakkan kembali bos, kami yang misalkan gitu. Di lingkungan bangsa dan negara, apa yang bisa kita lakukan? Mendukung TNI untuk menjaga keamanan negara gitu ya, mendukung polisi gitu kan. Itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dibikin bentuknya per kelompok ya, dikondisikan dengan baik dan didiskusikan. Setelah itu perwakilan kelompoknya presentasi ke depan untuk menjelaskan hasil diskusi dari setiap kelompok. Oke? Kita berikan waktu 15 menit ya. Ya, silakan duduknya dikondisikan dulu. Ya, contohnya masing-masing silakan. Ini sesuai tabelnya. 5 ya? Masing-masing 5. Karena kelompoknya banyak jadi insya Allah bisa ya.
Gak masalah, ada berisik, ada ribut, gak masalah ya. Yang penting diskusi. Dibikin biar enak diskusinya gimana caranya. Digeser boleh sepedanya. Makanya bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas ya. Misalkan 2 orang ngerjain ini, 2 orang ini, 2 orang ini, 2 orang ini.
Sebenarnya gampang ya pertanyaannya, tapi jika dia
Sudah siap semuanya? Bukan salin ya? Ya, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Tunggu yang Tiket juga termasuk ya? kalau nggak tiket, Usul apa? Itu apa? Kepentingan kelas? ya kan? Gimana? Nah, itu termasuk wajib. Ya, ini juga kewajiban. Ya. Jadi ini benar semua ya? Gede. Mau tampil duluan? Oke, tampilnya aja ya. Perwakilan setiap kelompok sulit dulu untuk menentukan siapa yang tampil pertama. Ayo siap dulu boleh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 maju. Perwakilannya 1 orang aja. Sulit atau sulit doang? Sulit doang. Ayo. Oh yang duluan pertama bagaimana? Jadi yang terakhir pertama
Yang lainnya silakan menghadapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Septian. Nama saya Imam Abu Hanifah. Di sini saya akan tidak akan belajar bentuk hukuman terhadap upaya pencegahan terjadi pelanggaran hak dan penggunaan kewajiban warga negara. Yang pertama saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Mengingatkan atau menegur sesama anggota keluarga jika ada yang bermasalah. Dan mengambil keputusan secara sepihak, berbuat adil dan tidak pilih kasih pada sesama anggota keluarga. Berbesar hati mau meminta maaf kepada sesama anggota keluarga jika berbuat salah. Berikutnya di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah. Pertama ada menjaga adanya pembulian, terus melarang adanya perkelahian, menjaga keharmonisan antara pelajar, memilih teman dalam bergaul, menaati aturan yang ada di sekolah. Terus yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat yang pertama itu memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Yang kedua itu memiliki rasa saling tolong-menolong dan peduli akan sesama. Yang ketiga saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang keempat bersikap adil kepada siapapun. Dan yang kelima menjunjung tinggi musyawarah dalam menentukan keputusan. Selanjutnya dipenuhi bangsa dan negara. Lingkungan bangsa dan negara. Menaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintahan dengan sebaik mungkin. Mendukung segala kebijakan yang pro rakyat. Ya. Mendemo, mengkritik serta mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat. Meningkatkan penegakan hukum dan demokrasi. 5. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Silakan diberikan bagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan boleh kepada kelompok 4. Atau ada yang ingin diintroduksi boleh poin mana? Ya silakan. Supremasi itu apa? Supremasi hukum itu apa? Ya, saya menjawab. Oke silakan dibantu temannya. Ya, jadi supremasi itu penegakan hukum yang paling tinggi. Paham nggak? Itu. Jadi penegakan hukum yang paling tinggi. Supremasi. Penegakan hukum. Ya, ya. Dibantu yang lainnya. Ya, penegakan hukum yang Iya. Jadi hukum itu yang posisi tertinggi ya, yang memang harus dijunjung tinggi begitu. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 1? Apa cukup? Dirasa cukup? Ya, sudah bagus untuk kelompok 4 ya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 3 ya. Ya.
Ada Pak Alay. Yang pertama ada lingkungan keluarga, yaitu yang pertama ada meningkatkan rasa kebersamaan di dalam keluarga, saling menjaga sesama anggota keluarga, mematuhi peraturan keluarga yang berlaku, menerima pendapat anggota keluarga, dan saling membantu anggota keluarga. Selanjutnya yaitu lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menjaga keamanan sekolah. Yang kedua, tidak terlambat masuk sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Yang keempat, tidak merusak fasilitas sekolah. Dan yang kelima, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Pertama, melakukan musyawarah ketika terjadi permasalahan di lingkungan masyarakat. Dua, mencegah dan menghindari terjadinya tawuran antar warga. Tiga, berupaya selalu rukun dengan tetangga. Empat, menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang keempat ada lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, menaati hukum serta peraturan yang ada di negara dengan kesadaran yang tinggi. Yang kedua, mencintai tanah air dan menggunakan produk-produk buatan negeri atau produk lokal. Mencintai produk-produk dalam negeri. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam bermusyawarah. Yang kelima, menjaga fasilitas umum. Sekian dari kami, apa ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan? Ya, dari kelompok lain? Boleh berupa penguatan, misalkan saya sepakat kita harus ini gitu ya. Udah bagus ya. Sudah cukup untuk kelompok 3? Oke, kalau cukup kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Silahkan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Dia kasih semangat ke kelompoknya sendiri. Ya, apa Lesti? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang hasil kerja kami tentang upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada di lingkungan keluarga, yaitu kita harus menyayangi ayah, ibu, adik, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Mengutamakan diskusi ketika terjadi permasalahan, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, lalu menjalankan tugas dari orang tua, berperilaku jujur antar anggota keluarga. Selanjutnya ada lingkungan sekolah yang akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, di sini ada lingkungan sekolah. Yang pertama ada saling melindungi antara sesama teman. Yang kedua itu merawat dan menjaga fasilitas sekolah. Yang ketiga tidak membeda-bedakan teman berdasarkan cerdas atau tidaknya, kaya atau miskinnya juga. Nah, yang keempat itu ada tidak bolos selama pelajaran berlangsung. Yang kelima, yang terakhir itu tidak melakukan pembulian kepada teman atau adik dan kakak kelas. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat yang akan dibacakan oleh Nazar. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjaga kerukunan antar tetangga. Yang kedua, tidak berbuat tindakan sara. Yang ketiga, menaati norma masyarakat. Yang keempat, melakukan musyawarah. Dan yang terakhir, ikut serta dan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya ada lingkungan bangsa dan negara. Jadi yang pertama ada membayar pajak dengan baik sesuai aturan. Terus yang kedua menaati peraturan sesuai hukum, undang-undang yang berlaku. Dan yang ketiga ada menjaga persatuan kesatuan bangsa, serta menyelesaikan pelajaran wajib belajar 12 tahun. Dan yang terakhir ada tidak melakukan tindak kriminal yang merugikan orang lain. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya, berikan tanggapan. Dari kelompok 4? Kelompok 3? 1?
Ada kayaknya dari kelompok 1 ya. Silahkan dari kelompok 1. Kayak merawat kita menjaga aku biasanya kan ada di PS tadi kayak kemarin tuh kan lihat contohnya kayak jangan dirusak kan bau kebanyakan yang bersih itu pada copot rusak terus enggak nyoret-nyoret itu di meja nggak cabut stapel ya stapelnya dijaga ya terutama yang perempuan tuh kalau lagi PMS jangan buang sembarangan tuh kan dijaga kita belum tahu ada iblis atau apa Iya. Oke baik teman-teman kalau udah cukup Saya deh mau nanya. Tadi di kelompok sebelumnya ada yang bilang katanya di lingkungan sekolah kita nggak boleh pilih-pilih teman, ya kan? Kalau di sini katanya tadi jangan pilih-pilih berdasarkan apa tadi? cerdas kayak miskinnya. Iya, tapi sebenarnya boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Boleh. Nah, masalahnya milihnya itu memang bukan jangan berdasarkan kekayaan ya, bukan berdasarkan kecerdasan juga ya, tapi berdasarkan apa? Perilakunya ya. Biasanya kalau teman kita hedon, walaupun dia misalkan dia nggak kaya, tapi kalau misalkan emang sifatnya hedon tuh tau nggak? Tahu. Ya, pengennya yang menuju ke materi-materian. Nggak ada juga dia dadain. Nggak iPhone juga dia iPhone-in. Ya. Nggak dinaikin, pokoknya gimana caranya. Nah itu ya. Nah yang hedon itu biasanya kita itu akan kebawa sama lingkungan teman kita kan? Iya ya. Jadi itu milih-milihnya dalam hal berperilakunya ya. Agar kita nggak salah pilih, jangan sampai salah fokus maksudnya gitu loh. Anak sekolah kan harusnya fokusnya kemana? Belajar ya. Bukan fokus ke Shopee check out sana sini. Oke? Iya. Oke. Ya gitu ya, poinnya ke sana ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 1. Kelompok 1 tadi ya? Belum kan? Iya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami akan menyampaikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eka Surya. Nama saya Ardelia Maharani. Nama saya Nia Putri. Nama saya Muhammad Ahmad. Dan perkenalkan teman-teman kelompok kami yang di sana. Halo teman-teman, saya Rita Ramadhani. Saya Dewi Anjani. Oke, langsung saja kita masuk tentang pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Yang pertama saling menyayangi, melindungi, dan peduli satu sama lain. Yang kedua, membuat peraturan keluarga seperti tidak boleh pulang larut. Yang ketiga, menegur sesama anggota keluarga jika ada yang berbuat salah. Yang keempat, berperilaku yang baik kepada semua anggota keluarga. Dan yang terakhir, menaati nasihat orang tua. Selanjutnya ada dari lingkungan sekolah. Yang pertama bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama. Yang kedua menjalankan seluruh kewajiban yang ada dengan baik seperti berangkat sekolah tepat waktu. Yang ketiga menghormati seluruh warga sekolah tanpa pandang bulu. Yang keempat melaksanakan tiket dan yang terakhir membayar iuran kas tepat waktu. Yang selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Yang pertama ada saling menjaga persatuan dan kesatuan antar tetangga. Yang kedua mengadakan persaling. Yang ketiga saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat menaati peraturan yang ada di masyarakat. Yang kelima mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, menyuarakan pendapat melalui aksi demo atau tidak anarkis.
Yang kedua, mengawasi segala bentuk kebijakan yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, menyuarakan pendapat apabila terdapat suatu tindakan yang melanggar hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, menghormati semua orang tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan suku. Yang terakhir itu kelima, mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Oke teman-teman, itu tadi hasil diskusi kelompok kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang bertanya? Ya, atau memberikan tanggapan, boleh? MIPA 1, kalem-kalem semua? Ya, boleh dari kelompok 2. Nggak usah malu-malu. Salah. Berdiri dong. Ya, berdiri. Berdiri. Ini loh, kayak contohnya tuh kita harus cintai produk kita. Jangan beli barang impor. Tapi perlu nggak sih cinta aja? Ya, boleh. Ya, kalau boleh saya boleh tambahkan, mencintai produk dalam negeri juga berarti apa? Kita juga harus mengembangkan produk dalam negeri, ya enggak? Ya. Jadi jangan sampai produk dalam negeri mau seada-adanya tapi kita harus cinta, gimana dong? Nah, jangan gitu. Berarti harus apa? Berarti harus apa? Kita juga nanti kalian ada mata pelajaran kewirausahaan kan? Goalsnya adalah tujuannya biar kalian jadi wirausaha nantinya, jadi pengusaha. Nah, jadi pengusaha yang produk-produk lokalnya itu harus yang bagus gitu loh, ya. Jadi bikin produk tuh jangan setengah-setengah, oke? Ya, kedepannya begitu, ya. Jadi biar produk kita nggak kalah sama yang impor. Ya. Ada lagi kelompok lain mungkin ada tanggapan? Sabar, mungkin ada? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada dicukupkan mungkin ya. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada slide terakhir sebelum kita selesaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.
Ya, dikerjakan tugasnya. Ambil sudah. Kan biasanya hadir. Ini mah apa ya? Guru profesional. Ibaratnya tuh kalau dokter kan ada kelasnya. Kalau guru ada sini.
kelihatan ya. Mami jatuh. Kamu jangan bikin pasti. Sini aja kali ya biar kelihatan. Gue izin ke toilet. Iya, boleh. Kenapa kakinya? Di shotgun. Dihukum? Enggak, kejokan. Dijokan. Ada yang kurang? Ada yang kurang. Bisa lagi. Boleh? Sama siapa? Iya, dipegangin. Coba. Iya. Iya. Ini 2.2. Oke. Ini salah. Iya. Ini juga ibu 2.1 yang sini. Oke. Sudah ketemu dulu.
Sip. Ya, harus saya cek ya. Ada yang belum? Ya ada. Sambil dicicil, Rosita. Hermisa. Tolong dibersihkan ya. Lalai. Tolong dibagikan ya. Dewi. Tolong dibagikan ya. Terima kasih. Sudah semua? Ya. Satu lagi.
sudah melakukan metode pembelajaran yang kita sebut dengan example non example. Karena dari sebuah video, dari sebuah gambar kita bisa analisis, kita melakukan interaksi berbagai ya, memahami satu fenomena masyarakat dan juga kita bisa menganalisisnya. Ya, jadi apa sih yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau kasih kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, boleh satu orang? Kesimpulan apa boleh? Ini hak dan kewajiban negara gitu ya. Dan lagi yang mau memberikan kesimpulan? Lagi? Sudah cukup? Oke, cukup. Ini saya berikan apresiasi ya untuk kesimpulan kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah untuk materi bab 1 berarti sudah tuntas semuanya. Berarti untuk pekan depan kita melaksanakan penilaian harian pertama ya. Dan pertama melakukan penilaian untuk mengevaluasi bagaimana sih kasus-kasus dan juga upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara dan juga pengingkaran kewajiban dari warga negara. Cukup sekian untuk hari ini, kita tutup ya dengan sama-sama mengucap hamdalah.